Di sini kalian tidur, liburan, ngapain pun udah nggak perlu pusing karena uang itu akan menggandakan dirinya sendiri kalau di level yang ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang cash flow quadrant. Cash flow quadrant ini kita ambil dari bukunya Robert T. Kiyosaki, yaitu The Cash Flow Quadrant. Bisa dicek sendiri, googling, atau kalau punya bukunya itu more better, lebih bagus buat teman-teman. Lalu apa sih cash flow quadrant itu? Cash flow quadrant itu menjelaskan tentang tipe-tipe orang mendapatkan penghasilan, di mana ada dua kuadran yang paling dipertegas ya, yaitu adalah kuadran aktif, yaitu di kiri itu adalah active income, lalu di kuadran kanan adalah passive income. Nah itu langsung kita ke per masing-masing kodenya aja ya. Itu ada E, S, B, dan I. Di kuadran yang pertama, yaitu yang di active income, itu ada kuadran tipe yang satu itu adalah tipe E. E itu apa sih? E itu adalah employed atau pekerja. Yaitu gampangnya itu seperti ya karyawan swasta atau mungkin ya PNS. Intinya tuh kita bekerja untuk pihak lain, perusahaan ataupun instansi lain. Di sini tipenya adalah active income. Di sini metode no work no pay berlaku, dimana kalau kita nggak bekerja ya nggak dapat uang. Di sini waktu kita ditukarkan dengan uang, sehingga tipe yang ini masuk dalam active income. Masuk ke tipe yang kedua, yaitu adalah S. S itu adalah self-employed. Yang dimaksud dengan self-employed adalah bekerja sendiri. Maksudnya bagaimana sih? Ya, pada tipe yang kedua ini adalah kita bekerja tidak di bawah naungan instansi ataupun perusahaan. Kita bekerja sendiri. Langsung ke contohnya aja yang biar mudah, itu seperti lawyer atau konsultan, atau yang ya tipe mikro menengah itu seperti buka toko sendiri. Jadi pada tipe self-employed ini kita tidak terbatas lagi pada jam kerja atau kedisiplinan ya, karena tidak di bawah instansi ataupun naungan perusahaan. Kita bebas menentukan sendiri kliennya mau buka atau enggak, kita mau ngambil pekerjaan atau enggak. Tetapi kelemahannya adalah sama seperti tipe pertama, tipe ini masih masuk di kategori active income. Jadi kategori ini masih dalam hal no work no pay. Kalau kita nggak kerja, ya kita nggak mendapatkan uang. Masuk ke tipe yang ketiga, kita udah masuk ke kuadran yang sebelahnya nih, kuadran yang passive income, yaitu adalah B. B itu adalah business owner. Pada tipe yang ini sudah tidak berlaku lagi ya, yang seperti sebelumnya itu yang no work no pay, active income udah enggak. Tipe B ini adalah pengembangan sebenarnya dari yang tipe S. Di tipe B ini kita sudah lebih banyak klien, lebih banyak pengalaman, sudah lebih banyak link yang didapat, sehingga kita membutuhkan tim. Pada fase ini kita membentuk tim, membuat SOP, membuat perusahaan yang pada akhirnya kita memiliki sebuah bisnis. Pada tipe ini itu sudah berjalan dengan sendirinya. Pada level tertentu sudah autopilot, jadi kita sudah tidak perlu bekerja aktif lagi. Maka di saat teman-teman sudah sedang liburan atau tidur, itu tetap berjalan bisnisnya, uang tetap akan masuk ke dalam pundi-pundi kalian. Jadi di tipe B ini yaitu sudah masuk di kuadran sebelah ya, sudah passive income, tidak berlaku lagi no work no pay. Di sini sudah mulai mencapai fase di mana mulai ada kebebasan finansial. Tetap membutuhkan bekerja, tetap membutuhkan waktu, harus ada yang dikerahkan ya, tetapi tidak seperti di tipe yang active income. Jadi seperti itu yang tipe ketiga, tipe B. Nah, yang terakhir tipe yang keempat yang orang-orang idam-idamkan dan dambakan, yaitu adalah I. Ini jelas banget ya, masuk ke kuadran yang sebelah passive income, yaitu ada di kuadran sebelah kanan. Jadi di tipe E ini itu kita biarkan uang bahkan yang bekerja untuk kita. Investasi itu banyak tipenya, yaitu ada sektorial, yang instrumen investasi juga ada. Sektorial itu seperti ya kalian membeli sebuah franchise atau membeli sebuah bisnis. Untuk sektor yang instrumen investasi itu bisa seperti kalian membeli emas atau pada saham, reksadana. Nah di level I ini investasi, kalian tuh udah bener-bener nggak perlu bekerja lagi, sudah mencapai level dimana financial freedom, kebebasan finansial. Di sini kalian tidur, liburan, ngapain pun udah nggak perlu pusing karena uang itu akan menggandakan dirinya sendiri kalau di level yang ini. Karena pada instrumen investasi ataupun investasi sektorial ya, itu kalian udah nggak perlu memikirkan lagi karena sudah ada tim yang bekerja untuk sektorial, untuk instrumen sudah ada manajer investasi, sudah ada sistem yang bekerja, sehingga kalian invest lalu uang itu akan bekerja sendiri untuk kalian. Tapi untuk mencapai level ini memang cukup sulit, dan ini memang yang dicari dan didam-idamkan oleh banyak orang.
Jadi bagaimana sudah mulai ada gambaran ya seperti apa itu cash flow quadrant. Jika ingin tahu lebih detail atau mungkin biar tahu lebih jelas ya, bisa langsung baca aja bukunya Robert T. Kiyosaki tentang the cash flow quadrant, atau silakan cek aja banyak kok artikel atau mungkin sinopsis bukunya sehingga kalian bisa tahu. Jadi dari hal ini kan jadi bisa kebayangkan bagaimana, dan kalian bisa memetakan kalian sekarang udah di fase yang mana. Saya employed, oh saya udah business owner nih, atau bahkan saya udah investor nih, investasi. Ya kan kalian juga bisa metakan. Semoga kita semua bisa nyampe level tertingginya ya investasi. Harapan kami seperti itu. Jadi demikian Retina Tips episode kali ini, semoga bisa memberikan wawasan atau info bagi teman-teman. Tidak lupa kami ingatkan bagi yang belum subs, di subs Retina Production Jakarta, dan untuk channel ini Retina Tips di subs dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video terbaru teman-teman dapat info dari kami. Sampai jumpa di Retina Tips selanjutnya.